Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan saya Bu Aziza dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar menganalisis rima dalam puisi. Nah adik-adik, jenis-jenis rima yang perlu kalian ketahui yaitu ada rima sempurna, rima tak sempurna, rima terbuka, rima tertutup, rima mutlak, rima asonansi, rima disonansi, rima aliterasi. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan contoh analisis rima berikut ini. Pada kutipan yang pertama ini terdapat rima sempurna karena pada setiap larik di dalam satu bait tersebut terdapat persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Kita lihat pada larik yang pertama, ini kali tidak ada yang mencari cinta. Berarti suku kata terakhirnya berada pada kata yang terakhir, yaitu kata cinta. Itu kata cinta. Suku kata terakhirnya adalah ta. Selanjutnya, pada larik kedua, di antara gudang, rumah tua tanpa cerita. Berarti kata yang terakhir di larik kedua yaitu cerita. Suku kata terakhirnya adalah tak. Cerita. Suku kata terakhirnya adalah tak. Pada larik pertama dan larik kedua memiliki persamaan bunyi suku kata terakhirnya, yaitu suku kata terakhir tak. Makanya disebut rima sempurna. Selanjutnya pada larik ketiga, suku kata terakhirnya adalah ut. Suku kata terakhirnya adalah ut. Pada larik keempat, suku kata terakhirnya adalah ut. Makanya disebut rima sempurna karena persamaan bunyi terletak pada suku kata terakhirnya sama persis. Persamaannya sama persis. Larik pertama sama dan kedua sama-sama berakhiran suku kata ta. Larik ketiga dan keempat sama-sama atau memiliki persamaan bunyi suku kata ut. Untuk rima sempurna, paham ya? Kita lanjut pada rima berikutnya. Di kutipan nomor 2 terdapat rima tak sempurna dan rima aliterasi. Bagian rima tak sempurna pada kutipan nomor 2 ada di larik kedua dan larik ketiga, di mana pada larik kedua terdapat suku kata terakhir kal, sedangkan pada larik ketiga berakhiran suku kata nal. Kal dan nal berbeda pada k dan n. Makanya disebut rima tak sempurna. Karena pengertian rima tak sempurna itu sendiri yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Lanjut. Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa pada kutipan nomor 2 terdapat rima aliterasi. Rima aliterasinya terdapat pada larik keempat yang berbunyi ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Ingat, yang namanya rima aliterasi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata. Bunyi awal kata pada satu baris yang sama atau baris yang berlainan. Jadi,
pada baris atau larik keempat kutipan nomor 2 terdapat rima aliterasi karena setiap kata dalam satu baris tersebut diawali huruf B. Ibulah, ada B, itu bidadari, diawali huruf B. Yang berselendang diawali huruf B, dan ada biang lala diawali huruf B. Itu rima aliterasi. Lanjut, contoh rima mutlak. Contoh rima mutlak terdapat pada larik ketiga dan keempat. Karena yang namanya rima mutlak yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua suku kata atau lebih secara mutlak. Nah, pada kutipan tersebut rima mutlaknya ada di larik ketiga dan keempat. Di mana pada larik ketiga berakhiran kata saja, dua suku kata. Dua suku kata yang berdiri pada satu kata. Kemudian di larik yang keempat juga berakhiran kata saja, di mana terdiri dari dua suku kata, sama-sama berakhiran kata saja. Itulah rima mutlak. Baik, kita lanjut pada contoh rima tertutup dan rima terbuka. Bedanya rima tertutup dan rima terbuka dapat kita lihat pada kutipan berikut ini. Pada kutipan ini, rima tertutup ada di larik pertama dan larik ketiga, di mana pada larik pertama berakhiran suku kata yang, dan pada larik ketiga terdapat suku kata yang di akhir larik tersebut, yang terdiri dari konsonan Y, huruf vokal A diapit oleh huruf konsonan. Itu namanya rima tertutup. Oke, pada kutipan tersebut juga terdapat rima terbuka, di mana rima terbukanya ada di larik kedua dan larik keempat. Larik kedua berakhiran suku kata G dan I. Kemudian pada larik keempat juga berakhiran G, di mana berisi huruf G konsonan dan huruf I itu vokal. Jadi pada larik 2 dan larik 4 sama-sama berakhiran suku kata G. Ketika huruf konsonan G dan huruf vokal I tidak diakhiri dengan huruf konsonan lainnya di belakang huruf I ini, maka disebut rima terbuka karena memiliki persamaan bunyi pada suku kata terakhirnya atau vokal terakhirnya sama. Itu rima terbuka. Jadi yang namanya rima terbuka yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata terakhir terbuka, tidak ditutup oleh huruf konsonan, tetapi akhirannya adalah huruf vokal yang sama. Itu rima terbuka. Baik, lanjut. Pada kutipan luka dan bisa gue bawa berlari. Berlari pada larik pertama dan larik kedua terdapat rima mutlak. Nah, pada kutipan tersebut terdapat rima aliterasi dan rima asonansi di larik ketiga. Perhatikan, pada larik ketiga berbunyi hingga hilang pedih perih. Hingga hilang sama-sama diawali konsonan H. Pedih perih diawali konsonan P. Nah, karena terdapat awalan H sama dan awalan P sama pada larik tersebut,
Makanya itu disebut rima aliterasi. Selanjutnya, rima asonansi pada larik ketiga. Ingat, yang namanya rima asonansi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada vokal di tengah kata. Nah, pada larik ketiga ini hingga hilang pedih perih. Pada kata hingga vokalnya adalah i dan a. Pada kata hilang vokalnya adalah i dan a. Hingga hilang memiliki persamaan bunyi vokal i, a. Kemudian pedih perih, vokalnya pedih itu e dan i. Vokalnya perih, huruf vokalnya pada kata perih yaitu e dan i. Jadi pedih perih juga memiliki persamaan bunyi vokal yaitu e, i. Itu disebut rima asonansi. Baik, lanjut pada contoh rima disonansi. Ingat, yang namanya rima disonansi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan dan memiliki huruf vokal yang berlawanan. Contohnya ada pada kutipan, inginku menjalin kisah merajut kasih denganmu Tuhan. Nah, pada larik pertama ini rima disonansinya ada pada kata kisah, di mana kata kisah tersebut terdiri dari huruf mati atau konsonan k, s, h. Dan di larik kedua juga terdapat konsonan k, s, h pada kata kasih. Kisah, kasih terdiri dari konsonan yang sama yaitu k, s, h. Sedangkan vokalnya harus berlawanan. Yang namanya rima disonansi vokalnya harus berlawanan. Kisah vokalnya yaitu i dan a. Kasih vokalnya a dan i, berlawanan. Kisah i dulu baru a. Kasih a dulu baru i. Makanya itu namanya berlawanan. Itulah rima disonansi. Nah, adik-adik, mari kita berlatih menganalisis rima dalam satu puisi yang berjudul Rahasia Cinta karya Usman Arumi.
Nah, adik-adik, bagaimana? Dapat dipahami ya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.